Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rahayu dari SD Negeri 2 Cangkeng, CGP Angkatan 7 Kabupaten Boyolali. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama beliau, Ibu Dianti, guru kelas 4 SD Negeri 2 Cangkeng. Kami akan mengajarkan percakapan pra-observasi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Selamat pagi juga Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum kita melaksanakan observasi kelas. Nah, ada pun Bu, tujuan nanti dilaksanakan observasi kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang jenengan lakukan di kelas agar lebih siap dan percaya diri sehingga dapat memberikan yang terbaik untuk murid ya Bu ya. Baik Bu. Begini ya Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada jenengan. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ingin jenengan capai nanti menurut di sini. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tulis, itu ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama itu melalui kegiatan membaca dongeng yang dibuka bermanfaat, peserta didik mampu mencari informasi tentang sejarah munculnya uang dalam kehidupan manusia dari berbagai sumber dengan tepat. Terus yang kedua, melalui kegiatan mengamati infografik, diharapkan peserta didik dapat menemukan informasi serta menceritakan kembali simpulannya dengan tepat. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran ya Bu ya, nanti yang ingin dicapai saat pembelajaran di kelas nanti gitu ya. Kemudian Bu, area pengembangan apa yang ingin dicapai saat pembelajaran nanti ya Bu ya? Untuk area pengembangan yang ingin saya kembangkan itu juga ada 2, meliputi pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, di sini murid mampu menemukan dan menyimpulkan informasi dari teks yang dibaca, sedangkan keterampilan mampu menceritakan kembali simpulannya dengan menggunakan bahasanya sendiri. Intinya begitu ya. Jadi ada 2 area pengembangan yaitu pengetahuan dan keterampilan. Begini Bu, untuk nanti bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin dilakukan di kelas, kemudian strategi yang digunakan apa, kemudian model pembelajarannya juga apa, serta metode pembelajaran yang digunakan di kelas ini kenapa Iya, baik. Untuk strategi pembelajarannya adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasar kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, di sini saya akan membentuk kelompok-kelompok kecil sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya Bu. Dan untuk model saya menggunakan model problem based learning. Jadi PBL ya Bu ya? Iya, untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, terus ada tanya jawab, demonstrasi, serta penugasan. Baik Bu, jadi rencana yang dengan melaksanakan itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya, kemudian menggunakan model PBL serta menerapkan metode diskusi kelompok, tanya jawab, demonstrasi, serta penugasan ya Bu ya. Iya. Kemudian Bu, nanti saat pembelajaran itu menggunakan media menapa mawon ya Bu? Oh iya, untuk media pembelajaran itu saya menggunakan beberapa macam. Yang pertama itu saya menggunakan laptop, terus LCD, tentunya buku pelajaran, terus lembaran uang sebagai media biar anak itu melihat secara langsung media uang yang digunakan. Terus selain itu juga media PowerPoint dan tentunya jaringan internet. Alhamdulillah berarti sudah matang ya Bu rencana yang jenengan buat untuk nanti pelaksanaan observasi di kelas nih Bu ya. Baik Bu, apa ya Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut di kelas? Saya akan melaksanakan pembelajaran ini pada hari Selasa, yaitu jam kedua. Oh, baiklah Bu, berarti nanti hari Selasa jam kedua saya akan ke kelas itu
untuk melakukan observasi kelas pada pelaksanaan pembelajaran yang jenengan lakukan gitu ya. Kemudian baik Ibu, nanti setelah jenengan melaksanakan pembelajaran di kelas, kita akan melaksanakan satu lagi percakapan, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti juga akan dihadiri oleh peserta. Gitu ya Bu. Yang jenengan rasakan atau yang jenengan dapatkan dari hasil percakapan kita apa ya Bu? Dari percakapan pra observasi ini, saya mendapat gambaran tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran pada saat yang diobservasi nanti. Selain itu kan saya dapat mempersiapkan segala sesuatunya dari sekarang untuk melaksanakan pembelajaran pada saat diobservasi nanti. Luar biasa. Terima kasih ya Bu atas waktunya sudah bersedia berbincang dengan saya dan nanti melaksanakan pembelajaran di kelas yang nanti saya observasi. Kemudian baik Bu, terima kasih atas waktu yang sudah jenengan berikan kepada saya dan terima kasih telah bersedia berbincang di percakapan pra observasi dan nanti kita akan bertemu lagi di observasi kelas. Kemudian kita juga akan melanjutkan di pasca observasi. Nanti ya Bu ya. Ya Bu, sama-sama. Semoga nanti pada saat pembelajaran dan proses observasi diberikan kelancaran ya. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan percakapan pra observasi yang saya lakukan dengan beliau Efisianti dan kita nanti akan berjumpa lagi di sesi observasi serta pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasy syaithanir
doakan bersama-sama semoga Mas Axel segera diberikan kesembuhan dan kesehatan. Besok sudah bisa berangkat lagi belajar bersama kita. Ya, kita doakan bersama-sama nih. Biar Mas Axel besok sudah bisa masuk ke sekolah. Nah, sekarang kita mulai untuk belajarnya. Untuk minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Kemarin masih ingat? Tentang apa? Iya, tukar menukar barang. Yang disebut dengan apa? Barter. Ya, barter adalah tukar menukar barang. Karena pada zaman dulu untuk jual beli itu belum ada atau belum ditemukan alat pembayaran, sehingga pada saat melakukan tukar menukar barang itu dilakukan dengan cara barter. Misalkan dulu punya singkong, terus Mas Rizal misalkan punya jagung. Nah, kan dulu pengen punya jagung, Mas Rizal pengen punya singkong, akhirnya kita tukar menukar barang yang kita punya. Nah, itu pada zaman dulu. Nah, untuk sekarang yang pada hari ini mata pelajaran bahasa Indonesia kita belajar bab 5, yaitu tentang bertukar atau membayar. Nah, sebelum kita belajar, apakah kalian tahu kira-kira alat tukar atau alat untuk membayar itu menggunakan apa? Menggunakan uang. Iya, menggunakan uang. Seperti yang sudah kita ketahui, kita sudah melakukan pembayaran itu dengan menggunakan uang. Ini ya untuk bab 5 tentang pertukaran dan pembayaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini itu ya, yang pertama mengidentifikasi pesan dan tujuan dalam dongeng, jenis-jenis serta menyampaikan ulasan dongeng. Sedangkan tujuan yang kedua menjelaskan informasi dari infografik, merangkum informasi dari berbagai sumber bacaan. Nah, untuk berikutnya yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu tentang dongeng. Nah, dalam siswa dapat dibaca pada halaman 104 sampai 109. Coba kalian buka dulu halaman 104 sampai 109 itu kalian. Di situ sudah ada dongengnya. Nah, kira-kira kalau kalian membaca dongeng itu suka atau tidak? Suka ya, karena dalam dongeng itu yang diperankan oleh hewan, sehingga ketika kita membaca itu menjadi menarik, gitu. Dongeng termasuk jenis karangan atau cerita yang bersifat khayalan. Macam misalnya tentang kegiatan ekonomi. Pesan adalah amanat yang dapat ditemukan setelah membaca keseluruhan isi cerita. Tujuan adalah latar belakang pengarang menuliskan cerita, misalnya untuk menghibur, mengisahkan pengalaman pribadi, menjelaskan asal-usul suatu peristiwa, atau menjadi inspirasi hidup bagi pembacanya. Nah, itu adalah pesan ya dalam dongeng. Nah, sekarang jenis-jenis dongeng. Jenis-jenis dongeng ada fabel, yaitu dongeng dengan tokoh hewan yang diceritakan memiliki sifat seperti manusia. Dongeng cerita yaitu cerita tentang peristiwa yang dapat menimbulkan tawa. Ya, jadi kalau jenaka itu lucu, sehingga ketika pembacanya itu membaca dongengnya itu pasti akan ketawa ya. Suka baca dongeng? Iya, semuanya suka. Biar lebih semangat lagi, kita kepok semangat. Semuanya sudah kembali semangat? Kalau sudah, sekarang kita lanjutkan. Ulasan dongeng. Ulasan dongeng berarti penilaian atau pendapat terhadap dongeng yang dibaca dengan disertai alasan yang sesuai fakta.
ini ya. Sekarang ya berikutnya tentang informasi dari berbagai sumber. Informasi dari infografik. Salah satu sumber informasi dapat berupa infografik. Infografik merupakan informasi yang disajikan secara visual dengan memadukan tulisan dan gambar atau grafik serta warna yang menarik. Jadi infografik itu nanti penyajiannya itu secara visual. Kita bisa melihat informasi itu secara langsung. Selain kita bisa melihat secara langsung dalam gambar ya, nanti ada gambarnya, terus ada tulisannya, jadi akan lebih jelas. Selain kita bisa melihat, selain itu nanti akan diberi warna-warna yang menarik ya, sehingga bagi pembacanya sampai 117 tentang infografik ya. Untuk yang pertama yang berkaitan dengan uang ya, karena tadi di sini bahasnya itu tentang alat tukar atau membayar. Yang pertama tentang infografik ya, ini bisa kalian buka saja, dibuka bukunya semuanya. Yang pertama itu dilihat warna uang terlihat terang dan jelas. Terdapat benang pengaman seperti di ayam pada uang rupiah kertas pecahan 100.000, 50 dan 20.000. Di sini ya bagian belakang. Coba kalian perhatikan dulu. Di sini ada uang 100-an, 50.000, 20.000. Dilihat gambar ya perisai yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, sekarang apakah kalian bawa uang semuanya? Coba bisa dikeluarkan. Kalian lihat kira-kira warnanya terang atau tidak? Warnanya jelas? Kita lihat bersama-sama ya. Ini warnanya terang, jadi jika dilihat itu akan lebih menarik. Nah kan uang yang kita bawa ini berbeda-beda ya, ada yang 5.000, 2.000, ada yang 10.000, ada yang 1.000, dan variasi. Apakah semua ada gambarnya? Berarti sesuai ya ini ya. Warna uang terlihat terang dan jelas. Coba kalian perhatikan, apakah warnanya terlihat terang dan jelas? Kalian lihat uang kalian masing-masing. Jelas? Nah, nanti kalau kalian perhatikan terus di situ akan terlihat di dalamnya itu ya ada gambar orang, gambar pahlawan ya yang di masing-masing uang itu berbeda. Sekarang kita lanjutkan diraba. Coba sekarang kalian raba. Diraba hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba. Ini ya, diraba apabila berupa pasangan garis di sisi kanan dan kiri uang yang akan terasa kasar bila diraba. Sekarang kalian raba dulu. Apakah akan terasa kasar apabila diraba? Nah, terus kalau sudah ada pasangan garis di sisi kanan dan kiri, ya, kasar tidak uang yang kalian raba? Ya, kasar. Berarti sudah sesuai ya. Yang diraba sudah sesuai. Sekarang kita lanjutkan yang ketiga, itu diterawang atau tanda watermark berupa gambar pahlawan dan ornamen pada pecahan tertentu. Nih kalian perhatikan, diterawang dari logo BI Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawang ke arah cahaya.
Nah, coba sekarang kalian terawang ke arah cahaya. Nah, ventilasi ada gambar pahlawannya, ada ya. Terus ada gambar pahlawan dan ornamen yang lain ya. Tidak jelas. Berarti tadi yang pertama sudah dilihat, diraba dan diterawang. Kalau uang yang kita pegang saat ini sesuai dengan ketika tadi dilihat, diraba dan diterawang, berarti uang yang kita punya adalah uang asli. Ya, jadi uang asli bukan palsu. Oke, biar makin semangat. Kelas 1 dulu ya. Kelas 4 siap. Biar kelas 4 cari janji ganteng-ganteng pintar-pintar. Kelas 4 yes. Kelompok BPK serius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sudah kembali semangat? Sudah. Tadi kita sudah mempelajari tentang alat pembayaran, yaitu uang, sudah membuktikan keasliannya dengan cara dilihat, diraba, dan diterawang. Sekarang kita akan berdiskusi. Berdiskusi tentang apa? Ini ya. Tadi kan kita sudah mempelajari infografik tadi, bahwa selain kita bisa melihat secara visual, itu ada tulisannya juga, terus warnanya juga menarik ya. Nanti bisa kalian ini, menurut kalian apa tujuan infografik di atas? Nanti bisa kalian diskusikan bersama teman-teman. Nanti jawabannya sesuai dengan hasil yang kalian diskusikan. Yang kedua, informasi apa saja yang kalian dapat dari infografik di atas? Ini kelompok 1, nanti bisa gabung, ini diputar aja ke belakang. Terus yang ini kelompok 2, nanti didiskusikan. Pertanyaan yang sudah disampaikan tadi ini bisa balik ke belakang, posisinya didiskusikan. Ini juga sama, jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Yuk, bisa dikerjakan. Bisa mulai berdiskusi. Porsinya bisa dibalik ya, biar bisa berdiskusi bersama temennya. Nah, ini hasil diskusinya. Kalian tulis ya. Silakan berdiskusi terlebih dahulu. Oh ya, dengan 2 pertanyaan itu kalian diskusikan. Bisa? Ya. Kelompok 3 bisa? Bisa. Biar lebih kalian semangat, biar lebih menarik, kalian bisa membuat nama kelompok kalian masing-masing. Misalkan di sini kelompok benda apa atau kelompok apa. Jadi nanti kelompoknya bukan kelompok 1, 2, apa? Oh iya, ini kelompok matahari yang apa? Serigala. Wow, ya. Ya, sini kelompok serigala, yang tengah singa, yang sana kelompok matahari yang bisa menyinari dunia ya. Yuk, sudah, silakan mulai berdiskusi. Nanti kelompok mana yang sudah selesai bisa lapor sama guru. Oke, siap? Siap. Ya.
teman kalian sudah presentasi dengan baik. Tepuk tangan dulu. Besok lagi pada saat berdiskusi harus lebih semangat dan ketika disuruh maju harus segera maju ya, seperti tadi Mbak Nabila sama Mas Rizal itu sudah bagus. Sekarang Bu Guru akan memberikan ya tugas individu. Jadi untuk mengukur kemampuan kalian dalam menyerap atau dalam mengikuti pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, ini nanti Bu Guru akan membagikan soalnya. Silahkan dikerjakan sendiri-sendiri ya. Jadi tidak kelompok, harus dikerjakan secara mandiri untuk mengukur kemampuan kalian masing-masing. Nah, langsung ditulis namanya, langsung dikerjakan. Tidak boleh. Bisa semuanya? Bisa. Kalau sudah, sekarang dikumpulkan. Kita sudah mengajarkan tugas kelompok, tugas individu, dan terima kasih kalian sudah mengajarkannya dengan semangat dan dengan baik. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Tentang apa yang sudah kita pelajari tadi? Tentang alat pembayaran yang berupa apa? Uang. Kita juga sudah bisa membedakan uang asli dan uang palsu. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian ya. Nanti kita lanjutkan untuk hari yang berikutnya. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu, kita sudah melaksanakan percakapan berobservasi, kemudian dilanjutkan dengan observasi. Nah, sekarang kita akan melakukan pembahasan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi. Bu, saya Bu, bagaimana perasaan jenengan setelah melakukan pembelajaran di kelas Ibu? Alhamdulillah, saya merasa lega karena pembelajaran sudah terlaksana dan berjalan dengan lancar. Ya Bu, alhamdulillah. Bu, apakah menurut jenengan pelaksanaan proses pembelajaran yang jenengan lakukan sudah sesuai dengan yang direncanakan? Saya merasa sudah karena semua tahapan itu sudah dilaksanakan dengan lancar. Berarti jenengan sudah puas Bu dengan pembelajaran kemarin? Saya senang karena pembelajaran sudah berjalan dengan baik, anak-anak juga dengan aktif, dan semua tahapan pembelajaran sudah terrealisasi sesuai dengan rencana yang saya buat. Berarti hal-hal yang baik dari kemarin itu karena aktif, kemudian pembelajaran juga sudah sesuai dengan tahapan, dan kemudian juga pembelajaran sudah terrealisasi sesuai rencana ya Bu ya. Saat pelaksanaan pembelajaran bagaimana area pengembangan yang ingin dengan capai sudah disepakati belum Bu? Misalkan itu keaktifan siswa, kemudian pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan dari pembelajaran tersebut Bu. Alhamdulillah sudah ada yang tercapai, artinya pengembangan yang sudah tercapai, yaitu diantaranya keaktifan siswa. Selain itu pengetahuan, murid mampu menemukan dan mengumpulkan informasi dari teks yang dibaca. Terus yang selain itu juga siswa mampu jadi keterampilannya itu mampu menceritakan kembali simpulannya dengan menggunakan bahasanya sendiri. Jadi untuk pengembangannya alhamdulillah juga sudah bisa tercapai.
bagaimana dengan strategi pembelajaran apakah ini sudah terlaksana matang atau istilahnya adakah strategi yang terlewatkan gitu. Kalau strategi itu insya Allah sudah dilaksanakan semua, yaitu diantaranya guru menyusun kerangka pembelajaran dengan selain itu guru memberikan contoh nyata agar siswa mampu menyelesaikan masalah yang diberikan. Dengan kemarin itu contoh nyatanya itu kita kan membahas tentang alat pembayaran biasa, yang mana itu kita menggunakan uang asli yang karena anak-anak atau siswa itu mau membedakan mana uang asli dan uang palsu itu dengan pertama itu dilihat, terus diraba, dan yang selanjutnya itu juga dirawat. Jadi mereka itu benar-benar memegang uang asli dan mereka sudah bisa membuktikannya. Bagaimana refleksi ilmiah terhadap pembelajaran dengan aplikasi? Ini adalah mesti menanyakan kepada siswa, karena siswa dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan itu bagaimana terus kira-kira yang ingin mereka lakukan, saya ingin mereka lakukan. Siswa juga sudah antusias untuk menjawabnya dan kita bersama-sama melaksanakan refleksi tersebut agar pembelajaran selanjutnya itu lebih efektif lagi dan lancar. Alhamdulillah ya Bu, semua sudah dengan baik, sudah terlaksana dengan baik. Pembelajaran sudah sesuai dengan pembelajaran yang menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi serta diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian adakah hal-hal yang perlu ditingkatkan dari pelaksanaan pembelajaran yang terhadap Saya rasa jadi tentang rasa lebih pada siswa. Jadi siswa-siswa harus dimotivasi agar motivasi lagi agar kepercayaan diri mereka itu lebih meningkat. bagus itu Bu, pembelajaran sudah luar biasa gitu ya. Nah untuk tujuan pembelajarannya Bu, bagaimana berjalannya? Alhamdulillah sebagian besar murid itu sudah mampu mencapai kompetensi yang tapi juga masih ada beberapa siswa itu yang memerlukan bimbingan tambahan untuk mencapai kompetensi tersebut. Baik Bu, bagaimana tindak lanjutnya untuk murid yang sudah menguasai kompetensi yang diperlukan dan bagaimana juga untuk murid yang belum mencapai kompetensi juga? Begini Bu, untuk yang sudah mencapai kompetensi itu akan saya lakukan pengayaman. Nah selain itu juga kita akan melakukan pembelajaran teman sebaya terhadap teman yang belum mencapai kompetensi. Selain itu mendapatkan pembelajaran teman sebaya untuk murid yang belum menguasai kompetensi juga akan saya beri tambahan di wajah pembelajaran. Dan itu luar biasa. Jadi akan terbangun kolaborasi positif antara murid dengan guru, juga murid dengan murid, sehingga akan memetik keaktifan siswa serta akan mencapai solusi yang bagus untuk murid dapat mencapai kompetensinya ya Bu ya. Nah ya Bu, Gimana refleksi ilmiah terhadap pembelajaran dengan aplikasi? ini adalah mesti menanyakan kepada siswa, karena siswa dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan itu bagaimana terus kira-kira yang ingin mereka lakukan, saya ingin mereka lakukan. Siswa juga sudah antusias untuk menjawabnya dan kita bersama-sama melaksanakan refleksi tersebut agar pembelajaran selanjutnya itu lebih efektif lagi dan lebih lancar.
alhamdulillah dia itu prosesnya sudah tidak dan baik, sudah berlangsung dengan baik. Dan menurut saya pembelajaran di dunia sudah karena sesuai dengan pembelajaran yang menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi serta diaplikasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian nanti untuk kepercayaan diri anak-anak perlu dimotivasi sehingga anak-anak itu nanti saat presentasi juga akan lebih percaya diri dan bisa menampilkan hasil diskusinya yang sudah dimotivasi ya Bu ya. Untuk saya itu siswa memang harus dimotivasi lagi agar mereka itu lebih percaya diri dan ketika mereka presentasikan hasil diskusinya itu juga akan berjalan dengan baik dan lancar. Luar biasa itu, semoga semua berjalan sesuai dengan harapan. Terima kasih Bu atas waktunya dan kesediaannya berbincang dengan saya di percakapan pasca observasi, dan terima kasih juga untuk Bu Rita yang telah membersamai kami. Sama-sama.